Marilah kita simak bersama tayangan video sambutan oleh Tuan Guru Baja, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sekaligus Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya menemani para tulab dan talibat kawadir Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah bertasyakur memperingati Hultah NWDI yang ke-89 di Kairo, dan juga sekaligus haul dari guru kita Syekhuna wa Murabbi Arwahina Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang ke-27, rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasihah jannati. Tahniah saya kepada seluruh tulab dan talibat kawadir Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dengan beberapa pesan. Yang pertama, saya berpesan kepada seluruh kawadir Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tulab dan talibat, untuk betul-betul memanfaatkan keberadaan selama menjadi tulab wa talibat Al-Azhar Syarif untuk belajar ilmu. Belajar dengan penuh kesungguhan, belajar dengan penuh ketekunan, agar mudah-mudahan kelak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saatnya para penuntut ilmu itu akan kembali ke tempatnya masing-masing untuk menyampaikan, untuk al-inzar wa tabligh, menyampaikan dan menjelaskan kepada umat apa-apa yang harus dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, saya mengajak kepada para tulab dan talibat kawadir Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Al-Mufakkir Al-Jazairi Malik bin Nabi di dalam buku beliau Syurutun Nahdhah, bahwa kebangkitan itu ada syaratnya. Dan karena kita juga berada pada organisasi yang dibangun oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang bernama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, di situ ada kata Nahdhah, kebangkitan. Apa syarat kebangkitan kata Syekh Malik bin Nabi? Ada 3 hal yang harus berinteraksi, berakumulasi. Yang pertama al-insan, yang kedua at-turab, dan yang ketiga al-waqt. Al-insan artinya manusia. Maka kebangkitan itu harus bermula dari manusianya. Manusia yang seperti apa? Kata Syekh Malik bin Nabi, yang penting itu pertama adalah mabda akhlaqi, yaitu manusia yang mengerti tentang nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasinya di dalam bergerak, beraktivitas, membangun dirinya dan juga membangun masyarakat. Yang kedua, perlu al-mantiqul amali, logika praktis. Tidak hanya dia berpikir secara teoritis, tapi juga mampu menggunakan logikanya dengan baik untuk menyelesaikan muskilatul ummah, yaitu masalah-masalah umat. Tidak hanya menghafal pendapat-pendapat para ulama, tetapi juga mampu menurunkan, mewujudkan, mengaplikasikan pendapat-pendapat itu di dalam keseharian untuk menjadi solusi bagi permasalahan umat. Perlu juga al-mantiqul jamali. Syekh Malik bin Nabi juga mengingatkan bahwa manusia yang diharapkan bisa menjadi
penggerak peradaban itu, penggerak kebangkitan itu harus memiliki al-mantiq al-jamali, az-zauqul jamali. Dia mampu mengapresiasi keindahan. Dan kita lihat bahwa dari semua ciptaan Allah Ta'ala itu semuanya penuh dengan keindahan. Maka menerapkan prinsip ini artinya apa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh menjadi aktor yang mendestruksi keindahan bumi Allah ini. Kebaikan, sumber daya yang ada di bumi Allah, kita jaga, kita rawat untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, unsur daripada kebangkitan itu, kata Malik bin Nabi, adalah at-turab awil maddah, yaitu tanah ataupun semua materi yang disiapkan oleh Allah dalam kehidupan. Ini adalah sarawatun ilahiyatun insaniyah. Ini adalah aset ilahiyah karena diciptakan Allah, insaniyah untuk digunakan oleh manusia. Maka digunakanlah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu memanfaatkan seluruh sumber daya? Kuncinya adalah pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Karena itu kadar-kadar NWDI harus punya cukup ilmu untuk bisa mengelola seluruh sumber daya dan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah al-waktu. Al-waktu itu artinya ya waktu, sejarah. Alhamdulillah, seluruh tulab dan talibat kadar-kadar NWDI yang ada di Mesir sekarang berada pada tahapan sejarah di mana antum semua itu berada di Mesir. Hari ini antum ada di Mesir, ini adalah modal. Kalau kata Malik bin Nabi, ini unsur yang penting, melengkapi unsur manusia, melengkapi unsur materi, sejarah keberadaan kita, hari ini kita, waktu yang kita miliki harus menjadi aset untuk membangun masa depan. Nah, 3 syurutun nahdoh ini, kata Malik bin Nabi, harus diikat dengan pengikat yang kuat. Itulah ar-rakizatud diniyah. Pengikatnya itu adalah tuntunan agama. Ini hal yang kedua yang dapat saya sampaikan, dan ini menjadi pesan kepada seluruh tulab dan talibat kadar-kadar NWDI. Maknakan ini dengan baik, ya. Lalu analisa ini dengan baik, ya. Dan pahami dengan baik, serta kemudian berusaha untuk dipedomani, sehingga keberadaan dari Anda semua di Mesir, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, semuanya menjadi sarawatun ilmiyatun imaniyah. Semuanya menjadi aset keilmuan dan keimanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan pesan terakhir, kompak semuanya. Kompak di bawah kepemimpinan, ya, yang memang diamanahkan dalam muktamar kita, ya. Kebetulan saya diamanahkan sebagai pemimpin, maka semuanya kompak. Saya minta semuanya kompak, ya. Dan masing-masing makna dari kekompakan itu masing-masing bergerak sesuai dengan fungsinya dan predikatnya hari ini. Jadi antum tolabul Azhari Syarif juga memiliki fungsi. Apa itu? Belajar menyiapkan diri menjadi kader-kader pemimpin NWD insyaallah di masa yang akan datang. Barakallahu fikum wa tahniatan khalisatan min qalbi lakum wa ashkurukum wa dumtum ya abnai fi izzin wa khairin wa afiyah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.